Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa walaupun melalui jarak jauh. Percobaan kita kali ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester 1. Pada pelajaran sebelumnya kita masih belajar tentang bab 7, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, yaitu tentang Al-Quran. Dalam bab 7 ini Al-Quran ini ada 4 pertemuan. Pertemuan pertama tentang latihan membaca, pertemuan kedua tentang bacaan qalqalah, ketiga tentang mufradat, dan kali ini kita yang keempat yaitu kita akan menjelaskan tentang kandungan ayat. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kita akan mencoba menjelaskan tentang isi kandungan Quran surat As-Zumar surat nomor 39 ayat 53 dan juga surat An-Najm surat nomor 53 ayat 38 sampai 42, dan yang ketiga nanti kita akan membahas Quran surat Ali Imran surat nomor 3 ayat 159. Baik, untuk mengawali kita masuk ke bacaan ayat dari As-Zumar dulu. Saya tampilkan Qur'annya dan saya bacakan sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terjemahnya saya tampilkan. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, untuk kandungan ayatnya dari Quran surat As-Zumar surat nomor 39 ayat 53, intinya ada pada Allah itu menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita harus optimis. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Melampaui batas itu sama saja dengan berbuat dosa. Nah, berbuat dosa itu yang seperti apa? Yaitu sama saja dengan melanggar hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga orang yang melanggar Al-Quran dan hadis termasuk orang yang melampaui batas dan juga termasuk orang yang dosa. Nah, walaupun dosa, tapi kita tetap tidak boleh berputus asa. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita mohon ampun dan maaf.
mohon ampun itu kita kepada Allah bisa berupa taubat nasuha yang intinya ada 3: menyesali perbuatan dosa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan atau kebajikan. Tapi kalau dengan manusia itu kita minta maaf, berjabatan tangan. Ini cara kita untuk tidak berputus asa karena kita sudah berdosa. Kemudian kita itu dilarang untuk putus asa, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, wala tai'asu mir ruhillah innahu la yai'asu mir ruhillahi illal qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran surat Yusuf surat nomor 12 ayat 87. Jadi kalau kita berputus asa itu jadi orang kafir. Nah, kalau kepengen tidak kafir ya jangan putus asa. Nah, dasar yang berikutnya, ada sebuah hadis diceritakan 2 orang pemuda itu sedang mengeluh di hadapan Rasul Muhammad SAW, padahal beliau sedang melakukan suatu pekerjaan tertentu, misalnya membangun rumah gitu, lagi kerja. Kemudian dia setelah istirahat dipanggil 2 pemuda itu dan diberi nasihat. Ini hadisnya ya, yaitu riwayat Ahmad. Bagaimana nasihatnya? Intinya, jangan kamu berputus asa dari kebaikan. Nah, digambarkan seorang bayi yang baru lahir dari ibunya saja, dia masih diberi makan, masih mendapatkan rezeki. Apalagi kita yang sudah dewasa, sudah besar, maka kita tetap harus optimis. Ini dilarang atau dasar dilarangnya berputus asa. Baik, kita teruskan pada ayat berikutnya, yaitu Quran surat An-Najm surat nomor 53 ayat 38 sampai 42. Ini bacaan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'a jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan ini terjemahnya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Inti dari kandungan ayat ini, surat An-Najm ayat 38-42 adalah orang yang berusaha itu akan mendapatkan balasan yang sempurna. Paling tidak pertama dia itu digolongkan menjadi orang-orang yang mulia. Nah, balasan yang sempurna itu apa? Yaitu surga. Surga merupakan balasan sempurna dari Allah. Nah, untuk mendapatkan surga kita harus diusahakan. Bagaimana usahanya? Yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh. Ini yang dimaksud dengan
balasan yang sempurna. Kemudian akhirnya inilah yang disebut dengan ikhtiar, harus usaha. Nah, orang yang ikhtiar itu akan mandiri. Ini diceritakan ada seorang anak yang manja akhirnya tidak mandiri. Maka biar kita tetap mandiri, kita harus berikhtiar. Biar kita itu mandiri, kita berikhtiar. Jangan seperti anak yang diceritakan dalam cerita ini. Baik, kita teruskan pada ayat yang ketiga, yaitu Quran surat Ali Imran surat nomor 3 ayat 159. Bacaannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ini terjemahnya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, apa kandungan ayatnya? Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan rahmat berupa lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti, itu semuanya dari Allah. Nah, ini keterangan Qur'annya. Nah, agar kita sebagai umatnya itu bisa memiliki sifat yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti, kita harus mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya atau takwa. Yang kedua, kita berusaha dan berdoa. Doa itu tidak hanya untuk diri kita, ya, tapi juga untuk orang lain. Apa yang kita doakan, yaitu berupa ampunan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Rasulullah sebagai orang yang berbudi luhur, dia juga selalu bermusyawarah ketika menyelesaikan persoalan-persoalan dengan para sahabat. Nah, di dalam musyawarah beliau itu kemudian hasilnya bertawakal kepada Allah. Jadi intinya kandungan surat Ali Imran ini adalah kita bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha, berdoa agar kita menjadi orang yang baik. Ya, demikian pembahasan isi kandungan 3 ayat untuk kelas 9 sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, syukron. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sa'akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.